Terus aja itu selalu terfikirkan sama saya bagaimana solusinya untuk mengurangi sampah yang ada gitu. Ibu belajar bank sampah dari mana, Bu? Bu RW jadi pemulung katanya gitu. Awalnya bank sampah biasa, kemudian nasabahnya ada, ditukar menjadi uang. Nah sekarang kan ada yang namanya nyimas tadi kan, nyimpan emas. Sampah selalu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan untuk diabaikan, tapi harus kita kelola. Karena ternyata sampah jika dikelola dengan baik bisa menghasilkan uang yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Nah, seperti kisah Ibu Cucu Ainingsih yang ternyata telah mendirikan bank sampah hingga akhirnya nasabah-nasabahnya bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari sampai membeli logam mulia. Nah, kira-kira seperti apa kisah beliau? Sama-sama kita saksikan di sesi kita hari ini bersama saya, Stephanie Cecilia, dan juga Ibu Ferry Farhati, selaku penggagas Ibu-Ibu Kota Awards. Di sesi kita hari ini, gelar wicara Ibu-Ibu Kota Awards mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ferry apa kabar? Baik ya. Kelihatan baik. Ibu Ai juga sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Iya, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Ibu Ai ya, sosok inspiratif yang sangat luar biasa. Mungkin dari Ibu Ferry bisa ceritakan terlebih dahulu bagaimana proses awalnya hingga akhirnya menemukan sosok Ibu Ai. Ya, jadi Ibu-Ibu Kota Award ini sudah berjalan tahun kedua. Melihat dari keberhasilan tahun lalu, kita ingin mengulang sekali lagi tahun ini. Dan ibu-ibu ini semua dinominasikan oleh orang-orang di sekitar. Jadi bukan Ibu Ai menominasikan diri sendiri, tapi ada yang mengetahui, ada yang melihat dan mengajukan kepada kami. Dari sekian banyak cerita, tahun ini 140 kisah, 140 lebih. Kita simak satu persatu dan nama Bu Ai muncul karena beliau itu sangat peduli terhadap lingkungan. Ketika kepeduliannya itu diperluas sampai lingkungan yang luas, dia melihat masalah, dia mencoba mencari solusi. Yang kebetulan isunya adalah tentang sampah. Ketika melihat sampah, dia tidak hanya memikirkan sampah di sekitar rumahnya, tapi bagaimana semua warga bisa peduli terhadap sampah. Itu yang kemudian menarik perhatian kami, karena kerja kerasnya dia membuka peluang kerjasama dengan beberapa pihak, kemudian mencari terobosan-terobosan supaya warga tertarik untuk ikut di bank sampahnya. Itu yang membuat kami merasa kagum atas usahanya yang tulus dan lengkap, nggak cuma sekedar permukaan. Jadi betul-betul ingin menyelesaikan masalah, bukan cuma sekedar melakukan sesuatu di permukaan saja, gitu. Tapi dipikirkan betul apa yang bisa kita kerjakan supaya orang mau mengelola sampah. Luar biasa. Luar biasa. Ya, betul-betul cerita yang sangat inspiratif sekali. Mungkin dari Ibu Ai sendiri bisa ceritakan gitu ya untuk teman aksi hidup baik yang menonton di channel ini, awal mulanya itu ketertarikannya untuk mengelola sampah itu seperti apa sih Bu? Apakah langsung ingin membuat bank sampah? Pasti kan ada latar belakangnya ya Bu ya, boleh? Pertama saya mau mendirikan bank sampah itu terinspirasi dari di wilayah saya itu ada gunungan sampah, tumpukan sampah. Jadi saya setiap hari siang melihat ke sana banyak warga yang melempar sampah dengan kantong plastik. Saya sering melarang, tapi tetap aja selalu melempar. Akhirnya sampai menggunung, dan kalau siang hari itu baunya menyeruak. Di warga sekitar itu nggak nyaman gitu, kebauan. Saya coba siang hari ke sana, iya benar. Jadi setiap yang lewat ke tempat itu pasti menutup hidung karena nggak nyaman, baunya sangat, karena kan kena sinar matahari terus kena angin ya. Jadi bau sekali, nggak sedap. Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya gitu ya. Terus aja itu selalu terfikirkan sama saya bagaimana solusinya untuk minimal mengurangi sampah yang ada gitu. Akhirnya saya
berniat untuk mendirikan bank sampah supaya sampah anorganiknya kita ditabung. Akhirnya saya mendirikan bank sampah. Alhamdulillah disambut baik dengan pihak kelurahan. Jadi saya diberikan fasilitas kelurahan, ada ukuran 2,5 meter kali 5 gitu ya, kecil. Tapi saya usahakan bagaimana caranya warga bisa menabung sampah anorganik itu, bisa menghasilkan uang gitu. Jadi saya terus bersosialisasi. Kebetulan saya ini istrinya RW gitu ya, jadi ketua PKK. Iya, ketua PKK. Jadi setiap ada pertemuan PKK, pertemuan RT dan yang lainnya, pengajian dan yang lainnya, saya terus sosialisasikan di pertemuan-pertemuan itu. Jadi terus diaktifkan ya Ibu ya, edukasi, sosialisasi. Iya. Itu kira-kira dimulai dari tahun berapa itu Bu? 2014. 2014. Tanggal 22 Februari 2014. Berarti sudah bank sampahnya itu. Iya, sudah kurang lebih 6 tahun ya iya, sekarang. sudah 6 tahun, alhamdulillah. Bagaimana itu Bu? Akhirnya bisa mengajak warga-warga sekitar untuk peduli gitu terhadap inovasi ini, bank sampah ini, supaya mereka juga perilakunya sedikit demi sedikit berubah. Kira-kira itu bagaimana Bu? Jadi saya memberikan edukasi ke warga bahwa sampah yang bisa menghasilkan uang atau yang bisa dijual ke bank sampah itu dikasih tahu ini gitu ya. Seperti dari sampah rumah tangga aja. Kan ada minuman ya, bekas minuman, botol minuman, yang gelas ya, botol minuman atau gelas, atau duplek itu bekas odol itu bisa jadi duplek, atau botol bekas kopi, iya bekas kopi, botol sirup, botol kaleng gitu, kaleng kue gitu. Banyak sekali sampah-sampah dari rumah tangga ternyata. Jadi saya kalau di rumah itu menyediakan 3 kantong kresek. Yang satu untuk organik, yang satu untuk anorganik, yang satu untuk B2-nya gitu. Ya. Kalau kan awalnya itu kan orang tuh asal buang tadi yang ditumpukan itu ya. Itu tentunya merubah perilaku warga yang tadinya asal sembarangan buang untuk kemudian memilah. Kan susah ya Bu ya. Bisa cerita nggak Ibu gimana? Orang kan enak aja buang, kalau milah kan repot. Iya. Gimana tuh? Jadi saya selalu bersosialisasi terus ke warga bahwa jangan dibuang, itu sayang. Karena sampah itu ada nilainya, ada nilai jual gitu. Akhirnya dengan saya terus menerus ke warga memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman, alhamdulillah warga tertarik, mulai tertarik. Asalnya kan nasabahnya cuma 3 orang. Pertamanya 2014 3 orang. Iya, cuma 3 orang. Akhirnya dengan berjalannya waktu sampai saat ini 150. Terus tahun 2000 ini sudah ada tabungan nyimas, nyimpan emas. Kalau nyimas belum lama, tahun 2000 ini. Jadi sampah anorganik bisa ditukar dengan nyimas, nyimpan emas, dengan emas antam logam mulia. Gitu. Luar biasa. Tapi itu awalnya Ibu sendiri kah atau akhirnya Ibu ada rekan-rekan Ibu yang membantu juga untuk mengedukasi, sosialisasi dan akhirnya mendirikan bank sampah ini Bu? Ada dengan rekan-rekan saya. Ya. Berapa orang kalau boleh tahu Bu? Kalau pertama ada 15 orang. Jadi saya ngerekrut dari tiap RW 2 orang. Kebetulan satu kelurahan waktu itu 8 RW ya. Sekarang jadi 9 RW, sudah bertambah. Direkrut karena ini kerja sosial ya. Dan juga kadernya juga, pengurusnya juga banyak yang jadi kader. Ada kader posyandu, guru PAUD dan yang lainnya gitu. Jadi banyak kesibukan masing-masing, akhirnya berkurang, tinggal berdua saya dengan teman saya gitu. Tapi alhamdulillah walaupun berdua saya tetap berjalan, karena saya merasa mempunyai kepercayaan, walaupun itu sampah, tapi saya merasa dikasih kepercayaan dari warga gitu ya. Saya udah ada sedikit kurang semangat tadinya gitu kan ya. Tapi yang memberi semangat saya itu nasabah yang dari jauh, dari Pulau Gadung,
manggilnya Bu RW karena saya RW gitu, ibu istrinya RW. Ibu jangan dong Bu, saya itu sudah percaya sama ibu katanya, sudah tahu ibu bagaimana, udah lanjut aja terus gitu ya sampah. Di dalam 6 tahun ini banyak suka dukanya dalam sampah. Jadi saya mendapat cemoohan, cibiran, yang nggak enak-enak banyak gitu. Jadi saya ini Bu RW, kan manggilnya Bu RW. Bu RW jadi pemulung katanya gitu. Tapi saya jawab, saya jadi pemulung intelek gitu kata saya. Karena saya bukan mulung dari lingkungan di luar, tapi saya lingkungan rumah sendiri. Jadi pemulung di rumah sendiri. Banyak cemoohan dari warga, masa Bu RW jadi pemulung gitu. Saya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Bahkan diketawain, banyaklah yang suka dukanya. Alhamdulillah sampai saat ini nasabah lagi semangat-semangatnya sekarang karena ada nyimpan emas itu. Jadi sampah anorganik ditukar dengan emas. Jadi lagi semangat ini, alhamdulillah. Akhirnya membuahkan hasil. Cerita itu kan awalnya 2014, terus istilahnya dengan berjalannya waktu. Padahal berjalannya waktu itu isinya macam-macam itu ya. Ternyata. Ya. Kalau dari Ibu Ferry sendiri bagaimana Bu? Tanggapannya terhadap kisahnya luar biasa, pantang menyerahnya. Salah satu faktor yang kemudian membuat kami merasa kagum dari Bu Ai ini adalah konsistensinya untuk terus menjalankan bank sampah dan mencari terobosan. Mungkin dulu hanya ngumpulin sampah jadi uang gitu ya Bu ya. Terus mulai terpikir cara-cara lain untuk menarik orang gitu. Ibu belajar bank sampah dari mana Bu? Saya pernah ada yang mengajak pelatihan gitu ya, dari program kelurahan juga. Kelurahan ya? Ada pelatihan gitu. Terus kadang saya cari info-info juga, kan sekarang banyak ya di media gitu, info-info tentang sampah gitu. Nah, saya pengen melakukan walaupun kecil istilahnya, tapi saya pengen membantu pemerintah juga untuk peduli lingkungan, yaitu dengan sampah. Betul. Jadi sekarang warga kalau lihat sampah itu harta karun kali ya? Itu emas katanya gitu, itu emas. Sekarang diambil, jadi alhamdulillah yang dulu sebelum 2014 itu berserakan botol-botol atau kardus atau apapun itu, alhamdulillah sekarang bersih wilayah Jatinegara Kaum ya, khususnya RW 2 gitu, alhamdulillah. Jadi tumpukan sampah itu udah nggak ada? Udah nggak ada. Sekarang tumpukan sampah itu jadi air petra Bu. Iya, luar biasa. Yang enak dipandang, punya tempat bermain gitu ya? Warga gitu ya. Di Kelurahan Jatinegara ada air petra itu ya, yang asalnya tumpukan sampah itu. Hebat sekali. Tapi awalnya tuh kira-kira bagaimana tuh Bu? Kan awalnya bank sampah biasa, kemudian nasabahnya ada, ditukar menjadi uang. Nah sekarang kan ada yang namanya nyimas tadi kan, nyimpan emas. Awal mulanya Ibu ingin bekerja sama mungkin atau membuat inovasi nyimas ini seperti apa sih Bu? Awalnya kan ada pihak dari Antam ya, CSR-nya, berkunjung ke kelurahan, terus melihat-lihat tertarik gitu, melihat ke bank sampah, tertarik menanyakan ke saya gitu bagaimana seberapa hasilnya gitu kan ya. Terus untuk kalau yang ngambil itu berapa bulan atau alhamdulillah kadang ada yang mengambil sampah itu kalau mau lebaran, karena ada yang buat modal bikin kue gitu ya, ada yang buat kebutuhan sehari-hari juga seperti bayar listrik dan yang lainnya. Saya juga sempat terharu, ada ibu sudah bingung nyari pinjaman kemana, lari ke bank sampah, ternyata alhamdulillah ada uang untuk membantu di bank sampah untuk bayar listrik gitu ya, untuk kebutuhan keluarga. Alhamdulillah, saya terharu, jadi kita berpelukan gitu. Terharu, saya juga senang sekali. Jadi solusi untuk keluarga-keluarga di sekitar rumah Ibu ya. Jadi ada menambah income untuk keluarga gitu. Sampai segitunya ya, bahwa sampah itu ternyata bisa menyelamatkan, bisa membantu jadi modal, bisa membantu jadi sekarang tabungannya ada yang buat umroh, ada yang buat apalagi Bu? Kurban. Jadi Ibu udah buka peluang
bagi warga untuk bisa menabung Iya. dengan sampah Dengan coba sampah, tidak tidak terpikir. hanya untuk lingkungan saja, tapi juga untuk perekonomian juga ya Bu ya. Luar biasa. Lalu kira-kira itu kan awalnya kan sampahnya dikumpulkan Bu. Itu selanjutnya diapakan itu Bu? Saya jual ke lapak yang besar gitu. Jadi kami memanggil atau mengantarkan ke lapak sampah itu, terus jadi sekarang ada sistemnya di bank sampah itu. Sistemnya itu yang nyimas itu ya, nyimpan emas, yang nabung langsung lihat bisa di HP sendiri gitu. Pakai aplikasi. Iya, pakai aplikasi nyimas. Asalnya kan pakai buku tabungan ya, buku tabungan. Terus karena kita niat ingin mengurangi sampah atau buku ya, sekarang nggak usah pakai buku lagi gitu. Jadi langsung aja, kalau HP kan pada megang di masing-masing gitu ya. Betul. Jadi nasabah itu bisa lihat hasilnya, tabungannya, bisa lihat di HP sendiri. Jadi nilai sampahnya itu langsung ke harga emas. Iya. Jadi semakin banyak sampah, semakin banyak emas yang kita punya ya. Langsung ke nilai emas gitu. Iya. Jadi beratnya sampah, jenis sampah itu punya harga sendiri yang kemudian dikonversi ke emas. Iya, betul. Dan itu berdasarkan harga emas saat ini. Iya, betul. Yang up to date-nya harga emas kan kadang fluktuatif ya gitu. Harga sampah juga fluktuatif. Jadi menyesuaikan, umpamanya apalagi sekarang banyak, maaf ya, bansos kan banyak kardus-kardus gitu. Banyak warga yang menabung kardus gitu. Iya, alhamdulillah. Berarti tidak semua jenis sampah itu diterima ya Bu ya? Tidak. Hanya jenis-jenis seperti apa saja mungkin bisa diceritakan. Siapa tahu nanti teman aksi hidup baik di luar sana langsung pada semangat nih untuk menabung di bank sampah Ibu. Yang diterima di bank sampah itu ada kardus, ada botol minuman, ada gelas minuman, terus ada duplek-duplek seperti bekas snack ya. Ada buku-buku, koran, juga majalah, ya. Bekas semen, kantong semen. Terus ada alat-alat rumah tangga gitu ya. Tapi paling jauh itu nasabahnya dari daerah mana Bu? Mungkin ada dari Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung ya. Terus sampai perusahaan karyawan juga Antam juga jadi nasabah kami gitu. Iya. Jadi karyawan Antamnya juga ikut menabung. Ikut menabung. Bu Lurah, Pak Lurah, dokter dari puskesmas, guru-guru dari sekitar sekolah, sekitar bank sampah. Jadi cakupannya sudah luas juga ya Bu ya. 150 dari 3 jadi 150 nasabah ya. Luar biasa. Tapi kedepannya akan dikembangkan nggak sih Bu? Mungkin menjadi sebuah punya cabang gitu mungkin. Alhamdulillah pada saat ini sudah ada cabangnya di Rusunawa yang ada di Jatinegara Kaum, sudah namanya Bank Sampah Filsafat. Pilih sampah, diambil manfaat. Unik ya. Itu yang di Rusun? Iya, yang di Rusun. Kalau yang banyak juga Bu nasabahnya? Banyak karena Rusun itu ada berapa gedung kan ya, lumayan banyak. Bahkan sekarang sudah jadi RW 9 itu tersendiri gitu. Jadi dari 3 orang di tempat Ibu, kemudian nasabah mulai dari yang jauh-jauh, kemudian bikin cabang ya supaya mendekatkan kepada nasabah gitu ya. Oke. Kalau ininya apa? Aplikasi tadi kan Ibu bilang pakai aplikasi. Yang buat aplikasi itu siapa Bu yang mengusulkan untuk menggunakan aplikasi? Yang membuatnya dari pihak Antam. Ya dari mana? Dari pihak Antam. Oh, dari pihak Antam. Iya. Jadi untuk memudahkan konversi itu tadi ya? Betul. Jadi selalu harga emas yang update gitu. Jadi kalau umpamanya ada nasabah yang nabung hari ini, harga emas sekian, ada langsung di HP masing-masing. Tapi Ibu sendiri mencatat juga? Mencatat juga. Takut HP tahu-tahu hilang gitu ya informasinya? Ada, jadi kita catat di buku juga Bu. Terus ada buku kecil juga, ada bisa di print juga. Oke. Jadi udah digitalize ya, udah digitalize, nggak cuma ditulis tangan ya. Betul.
seperti di tabungan bank. Seperti di keuangan bank. Pada umumnya iya, ya. Pada umumnya. Cuman bedanya ini adalah sampah ya. Sampah. Lalu kalau ingin mendaftar menjadi nasabah di Bank Sampah Ibu, kira-kira tahapannya bagaimana sih Bu? Gampang Gimana caranya caranya? itu cuman membawa KTP KTP ya sama email. Sama apa Bu? Email. KTP sama email, alamat saja. email. Bagi yang belum punya email kita dibikinkan emailnya Dibuatkan. gitu. Ya, dibuatkan. Langsung ke tempat Ibu. Langsung ke bank sampahnya, ada CS-nya, customer service-nya ada. Gitu. Seberapa orang sekarang yang ngelola sampah di bank sampahnya Ibu? Sekarang ada 5 orang. Tadi 2 orang ya tadinya. Iya, tadi 2 orang, ditambah customer service 2 orang, sama yang menjemput barang 1 orang. Sekarang udah ada customer service. Luar Dari biasa. yang tadi hanya 3 nasabah ya Bu ya. Iya, alhamdulillah ini jawaban doa-doa Iya. yang saya panjatkan mungkin ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pengen terus peduli lingkungan. Betul. Walaupun kecil gitu ya Bu, Iya. walaupun nilainya kecil istilahnya, saya ingin peduli lingkungan karena bank sampah juga dinamakan Poklisa kan gitu. Apa? Poklisa Jaka. Poklisa. Polisa. Iya. Oh. Poklisa Jaka itu poknya kelompok, li-nya peduli, sa-nya sampah, Jakanya Jatinegara Kaum. Oke. Iya. Jadi kelompok peduli sampah Jatinegara Iya. Kaum. Tapi Hebat. saya tuh melihat yang Ibu kerjakan tuh kan tadi Ibu Ai bilang kecil ya, walaupun Iya. kecil. Saya bilang nggak kecil Itu karena luar yang Ibu biasa kerjakan dampaknya, Bu. kepeduliannya bukan cuma dirinya, tapi Ibu membangun kepedulian warga Betul. lainnya untuk kemudian buang sampah mengumpulkan sampahnya dan memilahnya gitu. Dasarnya apa Ibu? Kalau ada orang kan mengerjakan sesuatu tentunya ada imbalannya gitu. Iya. Dasarnya saya ini punya diri ingin bermanfaat untuk orang lain gitu Bu. Seperti kata dalam hadis, khairin nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu saja motivasi saya selama ini. Jadi saya ibu rumah tangga gitu ya, pengen ada manfaat untuk orang lain gitu. Tapi kan mungkin kan sekarang ini kan lagi masa pandemi Iya. ya Bu ya. Ada nggak sih Bu mungkin hambatan-hambatan yang dialami gitu selama proses operasionalnya bank sampah ini, khususnya di pandemi ini, kira-kira gimana Bu? Jadi kita tetap selalu menjaga kesehatan. Jadi aktivitasnya tetap berjalan, Berjalan. namun dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Luar Iya. biasa ya. Karena kalau diliburkan juga Sampahnya mau dibuang kemana ya? Iya. Apalagi pada di rumah aja mungkin ya Iya. warga masyarakatnya, Iya. jadi makin banyak Iya sampahnya. betul. Gitu. Itu tadi bansos kan, Iya. dusnya makin banyak. Pada males mungkin untuk buangnya kemana-mana, jadi Iya. lebih prefer ke bank Iya. sampah ya. Dan menghasilkan. Iya, investasi juga ya Bu ya. Iya, Tapi untuk rencana kedepannya ada nggak sih Bu ingin sekali mengembangkan sampai keluar Jakarta misalkan? Kira-kira bagaimana dari Ibu sendiri? Iya. Saya punya program juga untuk membuka cabang lagi di RW-RW lain minimal ya gitu, di RW lain minimal 1 kelurahan Jatinegara Kaum itu semua menabung ke bank sampah Poklisa Jaka gitu ya, atau membuka cabang di RW-RW lain. Sebetulnya saya juga sudah buka di RW 7 ya, ada cuman belum ke Nyimas gitu, jadi masih tabungan biasa gitu. Yang paling berkesan ketika Ibu menjalankan bank sampah ini apa Bu? Menjalankan bank sampah yang paling berkesan, saya merasa senang kalau melihat nasabah senang. Saya merasa bahwa selama ini usaha saya untuk mengajak itu berhasil gitu. Ada manfaat. Iya, ada manfaatnya. Nah Ibu, kalau dulu kan katanya ya banyak yang mencemooh Ibu karena Ibu katanya pemulung. Kalau sekarang gimana? Kalau saya selalu sampaikan ke nasabah, jadi mereka asalnya tidak percaya Bu, kok sampah bisa ditukar dengan emas? Emang bisa katanya gitu. Di bank sampah Poklisa Jaka bisa, kata saya gitu. Jadi sampahnya nggak cuma dijual tapi ada yang dibikin Iya, ada kerajinan. yang dibikin dari daur ulang bungkus kopi gitu. Jadi yang ngerjain siapa? Jadi saya ngajak ibu-ibu PKK untuk melipat-lipat dari bungkus kopi,
Saya juga pernah ikut karnaval 17 Agustusan di kelurahan. Alhamdulillah juara 1 dengan itu memakai kostum dari daur ulang kopi. Oh, oke. Iya, jadi dibikin kostum. Jadi nggak semua sampah yang ada dijual ya? Iya, ada yang dikaryakan juga. Iya, betul. Mungkin nilainya menjadi lebih mahal. Oh, lebih mahal justru ya. Iya. Oke. Nah, Tas itu dari kayaknya unik sekali tuh. Tas dari daur ulang kopi ini. Iya. Ini mungkin yang membeli ini bukan dilihat dari bahannya apa mungkin ya. Karena menghargai kreativitasnya mungkin gitu. Iya. Ada yang pernah beli 300.000, ada yang 250. Nah. Luar biasa. Iya, ya itu bungkus kopi ya. Pakai apa? Ininya juga jahitannya rapi. Iya. Terus bikin apa lagi selain tas? Berkali melihat. Bunga Cocok dari nih sama bajunya, Mbak. Boleh nanti foto. Boleh nih setelah ini main-main ini melihat koleksinya, berarti ke bank sampahnya Bu, Iya, atau boleh. bisa dijual atau bisa dilihat di online gitu. Iya, iya. Ini ada bunga dari sedotan. Iya. Bunga dari sedotan. Iya. Ini ibu-ibu PKK yang buat. Iya, betul. Saya selalu mengajak ibu-ibu PKK. Ini dari kantong plastik. Ini dari sedotan juga dipipihkan. Iya. Oh, yang Terus ini juga. dibungkus sama selatip daun, selatip hijau. Oke. Kreatif ya. Kalau untuk pengerjaan ini itu dilakukan rutin Bu, atau kalau waktu tertentu saja mungkin? Waktu tertentu saja. Oh, Iya. jadi dilihat dulu ya kondisi sampahnya seperti apa, Iya, ada betul. stok mungkin ya Iya. yang tersisa baru dihasilkan seperti ini gitu Iya, ya. betul. Kalau buku, ibu buat buku Oh, atau iya, gimana? Ini ada buku tabungannya. Ini Buku tabungan bank sampah. Iya, Poklisa Jaka. Oke. Ini punya Bapak RT. Pak RT. Oh, ini sekali datang ada plastik, kertas, logam. Iya. Jadi dihitungnya tuh per kilo sampahnya ya Bu Iya, ya? betul. Bukan dari, apakah disamain semuanya jenisnya, kemudian dihitung per kilonya atau kayak dipisah gitu Bu? Dipisah. Dipisah. Jadi setiap dari botol aja itu ada 2 harga gitu. Tutup sama botolnya beda harganya. Iya, ini ada tutup, ada campuran lain-lain, ada tutup botol gitu Iya, ya kan. betul. Ini satu gram ya. Iya, ini ada ininya. Ada 1 gram, tulisannya. Ada 3 gram ini. Mungkin kalau dari Ibu Ferry sendiri, kira-kira bagaimana nih Bu apresiasi terhadap kinerja, kreativitas, inovasi dari Ibu Ai sendiri? Iya. Luar biasa ya Bu ya. Kami tentunya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang sudah diusahakan oleh Ibu Ai. Selain membuat selain ikut ambil tanggung jawab menyelesaikan masalah, awalnya cuma lihat tumpukan sampah gimana caranya gitu. Difikirkan betul gimana sampai akhirnya terdapat solusi, dan itu yang membuat suasana di Jakarta menjadi lebih nyaman. Bisa terbayang tadi ada ibu yang sampai nangis. Iya. Uangnya sampahnya terkumpul bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi ada hal-hal kecil yang mungkin tidak terlihat oleh kita semua, tetapi Ibu Ai sudah menenangkan suasana di sekitar lingkungan Ibu Ai. Dan itu dampaknya nggak cuma di lingkungan Bu Ai, tapi seluruh Jakarta, Bu. Saya selalu bilang ini seperti titik akupuntur. Kalau akupuntur kan satu titik, tapi dampaknya seluruh badan. Iya, betul. Mungkin satu titik di Jatinegara Kaum, tapi yang merasakan seluruh Jakarta. Jadi terima kasih banyak atas semua yang sudah diusahakan. Insya Allah kebaikannya akan kembali kepada Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru apa yang Ibu kerjakan. Terima kasih. Semoga bisa berkembang lebih besar lagi ya Bu ya, bahkan sampai satu Jakarta nih. Dan mudah-mudahan ini dampaknya tidak hanya di lingkungan saja ya, tapi juga ke seluruh sektor manfaatnya. Nah, itulah tadi teman Aksi Hidup Baik, kita telah sama-sama menyimak cerita awal permulaan dari
Ibu Ai ini bagaimana beliau telah mendirikan bank sampah hingga akhirnya berkembang sampai sekarang sudah 6 tahun ya Bu ya, dan bahkan bisa menjadikan sumber pendapatan bagi warga DKI Jakarta khususnya. Dan tentu saja ini tidak hanya membantu masalah lingkungan yang ada di DKI Jakarta, tapi juga multi efek, bisa sampai kemana-mana, bisa ke sektor perekonomian, kesejahteraan sosial, bahkan perubahan perilaku dan juga sikap dari masyarakat DKI Jakarta, hingga akhirnya mereka juga lebih aware dan peduli ya Bu ya terhadap lingkungan, dan tahu nih akhirnya memilah-milah sampah yang mana nih yang bisa saya investasikan. Dan lagi yang saya lihat tadi, Bu Ai itu pembelajar. Kan saya tanya gimana tahu tentang bank sampah, ya kita cari informasinya gitu. Kalau orang yang bukan pembelajar, dia nggak akan kemudian dapat inovasi, kemudian dihampiri oleh sebuah perusahaan untuk mengembangkan bank sampahnya. Jadi luar biasa Ibu, terima kasih banyak. Ibu. Jakarta berterima kasih kepada Ibu. Dan mungkin ada pesan dari Ibu Ai yang ingin disampaikan kepada warga DKI Jakarta supaya lebih semangat lagi dan lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Silakan. Saya berpesan kepada seluruh warga masyarakat DKI dan lebih jauhnya Indonesia supaya peduli akan lingkungan, bahwa dari sampah yang asalnya tidak berharga menjadi sebuah investasi, ada nilai jualnya dan ada mendapatkan income untuk keluarga, bisa membantu untuk kebutuhan keluarga. Jadi sekali lagi saya memohon tolong peduli dengan sampah. Kita harus punya niat bahwa dengan mengambil sampah yang ada di jalanan berarti kita itu udah peduli, apalagi kalau ada nilai jualnya. Jadi mudah-mudahan semuanya pada peduli lingkungan. Itu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan saya juga bisa diberikan kemampuan untuk lebih memajukan lagi bank sampah yang lain. Ya, terima kasih. Jadi kita mulai harus cari bank sampah nih sekitar kita nih. Sampah kita ditabung. Mungkin kalau dari Ibu Ferry ada harapan dan juga pesan yang ingin sekali disampaikan untuk masyarakat Jakarta terkait bank sampah dan pengelolaan lingkungan. Harapannya adalah bahwa kisah-kisah seperti yang dikerjakan Ibu Ai ini terus berputar di Jakarta dan kemudian menginspirasi warga lain untuk melakukan hal yang sama. Insya Allah semakin banyak Ibu Ai di Jakarta, permasalahan sampah yang kita hadapi bisa berkurang. Paling enggak sampah yang dibuang ke tempat akhir jauh berkurang. Semakin banyak yang menabung, semakin sedikit sampah yang harus ditumpuk di tempat pembuangan akhir, dan yang lama-lama akan menjadi masalah juga gitu. Insya Allah sedikit demi sedikit permasalahannya bisa diurai dengan adanya gerakan seperti yang Ibu kerjakan. Amin. Baiklah kalau begitu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ai dan juga Ibu Ferry atas waktunya di sesi kita hari ini. Dan untuk seluruh teman aksi baik yang telah menyaksikan sesi kita di hari ini, terima kasih banyak telah menonton, dan jangan lupa selalu terapkan aksi hidup baik Anda di sekeliling Anda, di lingkungan Anda terutama. Seperti kita lihat sama-sama tadi, cerita dan kisah dari Ibu Ai yang begitu luar biasa, begitu inspiratif untuk mengubah lingkungan sekitar menjadi lebih asri dan juga membantu masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Baiklah kalau begitu, saya Stephanie Cecilia, kami pamit undur diri dari sesi Gelar Wicara Ibu-Ibu Kota Awards. Jangan lupa sebelum kita pamit, Anda juga harus sama-sama menyaksikan sesi kita di episode-episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel kita di Ibu-Ibu Kota dan aktif juga untuk memberikan pesan-pesan baik ini ke masyarakat seluas mungkin dengan hashtag Aksi Hidup Baik. Bergerak bersama Ibu-Ibu Kota, Simpul Kekuatan Jakarta. Saya Stephanie Cecilia, sampai jumpa di episode berikutnya. Gelar Wicara Ibu-Ibu Kota Awards mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak.